Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zendra Raja Lasan dengan NIM 2355301208 dari kelas 2 TF. Kali ini saya akan menjelaskan tentang progres proyek saya yang kalian sedang alami. Oke, pertama yaitu ini adalah referensi website yang kelompok saya gunakan. Kami mengambil dari web export. Dan untuk saya sendiri itu diberi tugas untuk membuat table news ini. Ini ada tulisan judul seperti ini dan ada isinya. Dan terdapat juga gambar. Jadi terdapat judul, gambar, dan isinya. Ada isinya seperti ini. Nah, sebelum kita pergi ke bagian VS Code-nya, kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Jadi sini saya sudah menghidupkan Laragon-nya. Tinggal kita masuk saja ke bagian database-nya dari Laragon ke database. Di sini kita menggunakan php-myadmin. Lalu kita pergi ke database yang kita gunakan. Di sini nama database-nya data UMKM Silat Alami. Kita bikin nama tabelnya. Di sini nama tabelnya news. Saya memilih untuk menggunakan news. Kita lihat strukturnya terlebih dahulu. Oke. Di sini saya membuat ada 4 kolom. Yang pertama ada ID, judul, isi berita, isi news, dan gambarnya. Yang pertama ini sebagai primary key pastinya kita bikin auto increment agar menambahkan ID-nya sendiri. Yang kedua ada judul dengan tipe data varchar. Di sini panjangnya 255, panjang datanya. Yang ketiga, isi newsnya itu berupa teks, tipe data, dan gambarnya berupa varchar. Itu untuk bagian database-nya. Selanjutnya kita masuk ke VS Code. Nah, pas bagian VS Code-nya itu, untuk memastikan bahwa database-nya itu terpasang atau tersambung, kita cek lagi di sini nama database-nya sama dengan nama database yang di php-myadmin sebelumnya. Pertama kita buat dulu controller ya. Sini udah saya buat. Ini adalah controllernya, news controller. Ini ada indeks, jadi indeksnya akan mengambil database dari berita ini, lalu dia akan indeksnya fungsinya akan untuk menampilkan tampilan pada table news ini. Lalu di sini ada function create, jadi dia akan mengembalikan tampilan dari pembuatan dari berita news ini. Selanjutnya ada store, jadi untuk store ini dia akan meminta untuk memvalidasi isi-isi dari data news ini berupa judul, isi news, gambar. Oke, di sini, sorry. Oke, di sini news ini akan kalau kita misalnya menambah, news ini akan menambahkan jadi data table news yang baru. Dia akan request judul, isi, dan gambar itu. Kalau misalnya kita memiliki gambar, maka dia akan mengakses file gambar melalui bagian gambar di folder publik. Folder publik itu di sini. Publik ada storage di sini ya image di sini. Sorry. Oke. Lalu dia akan memerhitungkan, dia kembali ke root bagian news indexnya, lalu akan ada tampilan alert news berhasil ditambahkan. Lalu di bagian edit juga, dia akan mengambil dari data table news, lalu akan kembali ke tampilan news edit. Lalu ini ada public function update. Pertama dia akan merequest judul isi news dan gambar untuk memvalidasinya. Lalu dia akan kembali merequest untuk mengisi judul, mengisi isi newsnya, dan mengisi gambar kalau misalnya mau dihapus. Dan mengupdate gambar jika kalau pengguna yang mau mengupdate gambar. Lalu dia akan meng-save, lalu dia akan kembali ke bagian root dari news indexnya dengan menampilkan news berhasil diperbarui. Selanjutnya ke bagian destroy atau delete. Kalau misalnya di sini adalah tampilannya jika news memerlukan gambar, terus dia mau delete, maka dia akan mengakses publik gambar juga, dan lalu menghapus gambar. Ini sama dengan delete. Lalu dia akan mengembalikan ke tampilan indeks lagi eh, untuk menampilkan data dari indeks tersebut. Selanjutnya ada model, ini sama berisinya tentang protected table. Ini kita menggunakan table news, maka di sini isinya harus table news. Lalu ini adalah isi dari database yang kita buat sebelumnya, news, berjudul, isi news, dan gambar.
Selanjutnya kita ke bagian create blade PHP. Oke, di bagian create blade PHP di sini ada berfungsi untuk sebagai header dengan tulisan tambah news. Ini juga sebagai ini alert kalau misalnya ada yang salah atau tidak sesuai dengan format dari controller atau dari modelnya, maka dia akan menampilkan ada yang salah dengan tulisan merah. Tuh. Lalu dari session juga di sini kalau misalnya sukses dia akan menampilkan dengan alert dengan berwarna hijau. Nih, di sini front action-nya menggunakan new store yang dari controller tersebut. Dia memerlukan judul dengan nama judul. Terus dia memerlukan isi news juga dengan nama isi news. Selanjutnya dia memerlukan gambar dengan nama gambar. Dan di sini akan ada tombol submit atau yang berfungsi untuk menyimpan news tersebut. Selanjutnya kita masuk ke edit build PHP. Edit build PHP di sini menggunakan heading one sebagai edit news. Lalu di sini dia tuh kan memerlukan judul dengan namanya judul, terus memerlukan isi news dengan nama isi news juga, require isi news. Lalu dia akan memerlukan gambar dengan nama gambar. Jadi sini untuk mengakses gambarnya itu maka ada codingan yaitu image source storage URL news gambar. Jadi dia tuh untuk bisa mengakses gambar yang akan kita pilih, pastikan menggunakan kode ini agar kode ini bisa mengakses ke penyimpanan kita untuk mengakses gambar yang akan kita gunakan untuk yang kita akan gunakan pada table news tersebut. Lalu ada di bagian indeks selanjutnya. Bagian indeks ada heading juga dengan nama daftar news, daftar news. Lalu ini ada session juga. Kalau misalnya sukses akan menampilkan alert berwarna hijau, kalau gagal alert berwarna merah. Lalu di sini dia akan kembali ke root-nya bagian news script untuk menambahkan news. Oke, di sini dia tuh akan mau pada perulangan news itu sebagai item. Terus dia untuk mengakses gambarnya sama seperti tadi dia akan menggunakan codingan image source storage URL item gambar sebagai gambar news agar bisa mengakses gambar yang akan kita gunakan. Item sebagai judul, terus di sini juga ada item sebagai isi news. Terus di sini dia akan menggunakan root dari news edit. Selanjutnya akan new destroy untuk menghapus news tersebut. Akan dipertanyakan apakah Anda ingin menghapus news ini. Setelah iya, nanti maka akan menampilkan ini, overline under hapus button. Oh, enggak, ini maksudnya akan ada tombol yang berisi tulisan hapus dengan warna merah. Selanjutnya kita masuk ke bagian web PHP. Oke, di web PHP di sini pastinya untuk bisa mengakses news tersebut, kita masukkan ini terlebih dahulu dengan nama controller yang telah kita buat. Lalu kita masukkan ini root resource news. Langsung saja kita coba di sini. Kita jalankan npm run dev-nya terlebih dahulu agar CSS-nya berjalan. Kita tambah lagi dengan PHP Artisan Search untuk bisa mengakses websitenya. Oke, npm run dev-nya telah berjalan. Ini kita masuk. Kita login terlebih dahulu. Mungkin karena saya sudah masuk, jadi kita ulang saja dari awal. Kita log out, kita login, masukkan password. Nah, di sini kita bisa, karena saya menambahkan di navigation, kita bisa masuk lewat sini news atau bisa juga kita masuk lewat dari atas juga news. Ya kita langsung saja menambahkan tambah news. Judul misalnya susu kedelai, kita isi misalnya dengan berbagai macam ini susu kedelai merupakan minuman sehat. Ini boleh kita matikan.
pakai italik agar dia miring, yang terbuat dari biji kacang kedelai. Oke, nah, kita pilih gambarnya di sini, kita ambil dari download, selesai, kita simpan. Nah, maka dia akan menampilkan ini adalah logo, gambar yang kita masukkan, terus ini adalah judul, lalu ini adalah isi dari berita tersebut. Kita bisa aja di sini, em, di sini, susu kedelai. Oh, mungkin ini kan kita menggunakan italik, nah, hapus sama sin saja ya. Kita hapus saja semua. Kita buat jadi segar alami organik ini menjadi kembang tahu. Terus gambar kita update menjadi apa yang ada di dalam download saya, gambar download saya. Itu akan kita pilih di sini sebagai ini kayaknya logo Adidas ya. Kita update. Nah, maka news berhasil diupdate, diperbarui. Dengan tadi judulnya saya ubah jadi kembang tahu dan isinya itu menjadi segar alami organik. Lalu untuk menghapus kita tinggal ini aja, klik hapus. Oke. Nah, maka news berhasil dihapus. Mungkin sekian saja progres project dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.